Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahirabbil alamin amma ba'du. Baiklah, bagaimana kabarnya sahabat Asyarifah? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita lanjutkan pengajian kitab Lubabul Hadis ini, yang insyaallah kita istiqomah setiap hari mengkaji ini, dan semoga kita dapat mengamalkan hadis-hadis yang ada dalam kitab Lubabul Hadis ini dan kita mendapatkan barokahnya, amin ya rabbal alamin. Melanjutkan bab yang ketiga kemarin tentang fadilah bismillahirrahmanirrahim, keutamaan bismillah yang sangat banyak sekali. Baiklah, langsung saja kita lanjutkan. Qala al-musannifu rahimahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharani amin ya rabbal alamin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kataba ahadukum bismillahirrahmanirrahim." Jika salah seorang dari kalian menulis lafaz bismillahirrahmanirrahim, falyamuddu ar-rahmani, maka panjangkanlah lafaz ar-rahmaninya. Kenapa? Disebutkan dalam hadis selanjutnya, yaitu wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha subhanahu wa ta'ala zayyana as-samaa'a bil kawakibi." Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menghiasi langit itu dengan bintang-bintang. Wa zayyanal malaikata bi Jibril, dan Allah menghiasi malaikat itu dengan malaikat Jibril. Wa zayyanal jannata bil huri wal qusuri, dan Allah menghiasi surga dengan hur, yaitu bidadari, wal qusur, yakni istana. Kalau orang Arab itu mengucapkan gusur, hadza gusur, istana. Wa zayyanal anbiya bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan Allah menghiasi para anbiya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa zayyanal ayyama bi yaumil jum'at, dan Allah menghiasi hari-hari itu dengan hari Jumat. Oleh karena itu disebutkan bahwasanya hari Jumat itu adalah sayyidul ayyam, rajanya hari. Wa zayyanal layali bi lailatul qadri, dan Allah menghiasi malam-malam itu dengan malam Lailatul Qadar. Wa zayyana syuhura bi syahri ramadhana, dan Allah menghiasi bulan-bulan itu dengan bulan Ramadan. Wa zayyanal masajida bil ka'bati, dan Allah menghiasi masjid-masjid itu dengan Ka'bah. Inilah perhiasannya masjid, yaitu Ka'bah. Wa zayyanal kutuba bil Qur'ani, dan Allah menghiasi kitab-kitab itu dengan Al-Qur'an, pedoman utama agama Islam, yaitu Al-Quran. Wa zayyanal Qur'ana bismillahirrahmanirrahim, dan Allah menghiasi Al-Quran dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Oleh karena itu lafaz bismillahirrahmanirrahim ini sangatlah spesial. Oleh karena itu apabila dari kita menulis menulis lafaz basmalah ini, maka hendaklah panjangkanlah lafaz ar-rahmaninya. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala bismillahirrahmanirrahim," barang siapa berkata bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, ini faedahnya sangat banyak sekali. Kutiba ismuhu minal abrori, maka namanya akan dicatat termasuk orang-orang yang bagus, orang-orang yang baik. Kalau dalam istilahnya itu ada dua, ada abror, ada asyror. Abror itu orang-orang yang baik, asyror itu orang-orang yang buruk. Semoga kita termasuk minal abror. Wa buri'a minal kufri wan nifaqi, dan juga dibebaskan dari kufur dan nifaq. Masya Allah, kalau kita menulis bismillah ini, nama kita dicatat termasuk orang-orang baik dan dibebaskan dari orang yang kufur dan nifaq. Allahumma amin. Baiklah sahabat Asyarifah, kita lanjutkan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Man qala bismillahirrahmanirrahim, ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambi." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berkata bismillahirrahmanirrahim, mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa sebelumnya, dosa-dosa yang sudah kita lakukan semuanya. Namun ingat, dalam catatannya seperti yang kita kaji sebelumnya, bahwasanya dosa-dosa di sini adalah yaitu dan minadzunub as-saghair, yaitu dosa-dosa yang kecil. Kalau dosa-dosa yang besar itu harus taubatan nasuha.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza kuntum, apabila kalian berdiri, faqulu bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Apabila kalian berdiri kemudian mengucapkan bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim, mengucapkan basmalah dan bersalawat kepada Nabi, keluarga dan sahabatnya, maka fa innan nasa idza tabukum yamna'uhum al-malaku an dzalika. Apabila ada manusia, apabila ada orang-orang yang ingin menggunjing atau ngerasani kita, menggunjing kita, maka itu tidak akan terjadi karena Allah akan menyuruh malaikat untuk menjaga dari hal itu. Jadi otomatis kalau kita berdiri kemudian mengucapkan bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim, maka kita terbebas dari gunjingan-gunjingan karena Allah akan menyuruh malaikat-malaikat untuk menjaga kita agar tidak ada orang yang menggunjing kita. Ada orang, nanti malaikat itu akan mencegah orang-orang yang akan menggunjing kita semua. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza jalastu majlisan faqulu bismillahirrahmanirrahim. Apabila kalian duduk di majlis kemudian mengucapkan bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallim, bersalawat kepada Allah, bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga keluarga dan sahabatnya, fa inna man fa'ala dzalika waqalallahu bihi malakan yamna'uhum minal ghibati hatta la yaltabukum. Maka sesungguhnya orang yang melakukan hal tadi, yaitu duduk di majelis kemudian mengucapkan lafaz bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallim, maka Allah akan menjaganya agar terhindar dari ghibah, sehingga nanti orang-orang yang menggibah itu akan dicegah semuanya oleh Allah, karena Allah akan memerintahkan para malaikat untuk mencegah orang-orang yang ingin menggunjingnya terhadap orang yang mengucapkan lafaz bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu monggo kita dawamkan mengucapkan lafaz bismillah ini. Insya Allah kalau kita sering sedikit demi sedikit, masya Allah faedahnya sangat banyak sekali, bisa menghapus dosa, juga ini terbebas nanti dari gunjingan-gunjingan. Kita juga termasuk orang-orang yang abror, orang-orang yang baik, dan juga terbebas dari kufur dan nifaq. Allahumma amin. Semoga semuanya sahabat Asyarifah ini dalam keadaan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita gemakan, lazimkan, dawamkan, biasakan mengucapkan lafaz bismillahirrahmanirrahim ini. Baiklah, mungkin hanya ini yang bisa kajian kali ini kami sampaikan. Semoga bermanfaat meskipun sedikit. Kurang lebihnya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.